Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Data Hack. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membaca data, mengumpulkan data, dan menuliskan data ke dalam satu file saja menggunakan Pandas dan bahasa pemrogramannya adalah Python. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video ini. Jadi di video kali ini kita bakalan pakai contoh datanya yaitu data cuaca. Datanya sendiri dalam bentuk .txt dan kita pakai contohnya 2 bulan aja, yaitu dari 2011 bulan November sampai dengan Desember 2011. Nah, bentuk datanya ini sendiri kayak gimana? Kita bukanya pakai, kalau di sini saya pakai Visual Studio Code karena lebih enak buat dilihat. Kalau kalian pakai Windows, kalian bisa pakai Notepad atau Notepad++. Atau mungkin juga pakai text editor lainnya. Nah, jadi bentuk datanya kayak gimana? Kayak gini. Di baris pertama itu ada header, yaitu nama variabel tiap kolomnya apa. Kemudian di baris kedua ada cuman garis-garis doang antara pembatas antara si header dengan data aslinya. Nah, setiap kolom ini dipisahin oleh tab kayak gitu. Nah, kita langsung aja gimana sih cara ngebaca data ini di Python menggunakan Pandas, kemudian nyatuin semua datanya, kemudian dijadiin satu file. Jadi di video ini kita menggunakan Spider. Spider ini menurut aku ini cocok banget buat orang-orang yang mengolah data karena dari segi tampilannya aja mirip MATLAB. Jadi cocok banget untuk orang-orang yang transisi dari MATLAB yang terbiasa ngolah data pakai MATLAB ke Python. Oke, kita langsung aja ngolah datanya. Kita import dulu modulnya, yaitu Pandas. Pandas ini adalah modul untuk mengolah data frame. Dan jadi data frame itu semacam kayak tabel data. Nah, oke, kita langsung aja baca datanya. Nah, kita coba dulu baca data satu file dulu. Ini kita masukkan pathnya, saya nggak terlalu ingat. Nah, kita bisa menggunakan read CSV. Meskipun datanya dalam bentuk txt, tapi kita bisa menggunakan read CSV. Oke, kita sudah masukkan path filenya, kita blok dan running. Yaps, datanya muncul dan coba kita lihat bentuk datanya. Nah, oke, datanya masih seperti ini. Dan kalau dilihat, yang seharusnya terdiri dari beberapa kolom malah jadinya satu kolom aja. Jadi si tab ini gak kebaca sebagai pembatas tiap kolom. Dan kemudian yang baris kedua yang harusnya hanya pembatas antara header dengan si data asli, nah malah kebaca sebagai data. Seharusnya ini tidak ada. Maka dari itu kita akan skip baris ini, baris kedua. Kemudian kita langsung loncat ke sini dan kita deklarasiin bahwa tab ini adalah variabel pemisah atau apa ya istilahnya ya, simbol pemisah ya. Nah, kita tambahin aja di sini karena ini udah terlalu panjang namanya. Kita bikin new line saja, garis baru, kita pakai slash, oke, koma. Kita akan skip rows, baris berapa? Pertama. Kenapa pertama? Kenapa nggak kedua? Karena kalau Python itu ngebacanya itu dari 0, 1, 2, 3, bukan 1,
1, 2, 3 gitu. Jadi bacanya dari 0. Jadi kalau kita ingin skip rows yang kedua, berarti jadinya skip rows baris yang ke-1 gitu. Skip rows 1. Kemudian kita tambahin delimiter. Delimiternya itu delimiter itu apa? Delimiter itu pembatasnya, pembatas antar kolom. Nah, tadi kita udah tahu bahwa pembatas antar kolomnya pakai tab. Jadi /t. Coba kita baca ulang lagi. Oke, kita blok. Kemudian F9. Nah, kita lihat size-nya udah bener, ada 14 kolom. 14 kolom. Nah, kalau kita buka datanya, nah kan tadi yang garis-garis pemisah antar data asli dengan headernya udah gak ada, jadi masuknya langsung datanya. Nah, jadi ini timestampnya, waktu datanya 0 jam 00 jam 00 lebih 5 menit. Kemudian ini temperatur, ada chill, seperti itu. Jadi udah bener ya, data yang kita pengen itu bentuknya kayak gini. Oke, nah itu baru satu data. Gimana kalau kita pengen semua datanya yang tadi ada dari tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember dijadiin satu, kita bakalan lakukan looping. Oke. Kemudian kita import modul baru yang namanya itu globe. Nah, salah satu fungsinya itu buat ngelis nama-nama file di dalam satu folder atau nama-nama directory suatu folder. Maksudnya di dalam folder kan suka ada folder lagi. Nah, jadi ngelis yang nama-namanya seperti itu. Oke, kita bikin variabel baru namanya list file globe.globe. Nah, karena kita yang pengen kita list itu nama-nama file di dalam folder contoh data, dan setiap nama filenya itu diawali dengan kata cuaca, kemudian diikuti dengan tanggalnya. Nah, kita pakai bintang yang artinya semua nama file yang berawalan dengan cuaca, seperti itu. Oke. Kita langsung running aja yang ini doang, gak usah semuanya. Oke, list filenya sudah muncul, ada 60 data ternyata yang bakal kita baca. Dan ini namanya, ini nama dari tiap directory, kita lebarin dulu. Nah, jadi ini nama file yang akan kita baca. Tapi kalau kita lihat ini tanggalnya masih acak-acakan ya, 2011 bulan 11 tanggal 4, terus loncat ke 2011 bulan 12 tanggal 10. Nah, jadi masih loncat-loncat. Di abis ini tugas kita mensortir dulu biar urut baca datanya. List file sama dengan sorted list file lagi. Blok, kemudian tekan F9. Oke, kita baca lagi. Yap, sekarang udah ngurutkan namanya dari bulan November, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Oke, close saja. Nah, di sini kita deklarasiin apa? Deklarasiin nama variabelnya buat semua datanya. Itu all data sama dengan kita bikin data frame kosong. Caranya pd frame, ini artinya kamu bikin all data yang isinya data frame kosong. Oke, kita bikin looping di sini for file in list file. Oke, jadi artinya si file ini bakal berganti-ganti nilai mengikuti loopingnya si list file kayak gitu. Oke, jadi kita copy aja dari sini.
jangan lupa indentationnya pakai tab. Nah ini cukup gini aja, hapus. Nah oke, jadi kita pakai ini ya, ini pindahin aja lah, gak usah ribet-ribet dulu baris. Oke, kemudian all data kita gabungin sama dengan pakai concatenate, pakai concat. Kemudian nah ini artinya fungsi ini buat ngegabungin data frame. Jadi data itu yang awalnya kosong kita terus tambahin pakai si variabel data ini. Oke. All data, koma. Oke. Udah. Kemudian setelah itu kita coba running terlebih dahulu. Kita running semua aja. 9. Yaps, sudah kebaca. Jadi ini datanya. Ini untuk data semua 60 data ini dijadiin jadi satu. Nah, tapi lihat di sini si indeksnya berulang dari 0 lagi. Nah, kita gak pengen ini terjadi. Kita pengen lanjutin si indeksnya jadi 288. Itu misalnya ya. Jadi oke, kalau kita gak pengen kayak tadi, kita coba pakai fungsi tambahin keterangan ignore index sama dengan true. Oke, kita udah running pakai ignore index. Kita coba buka datanya. Nah, sekarang oke, yang tadinya 287 yang awalnya indeks 287 terus 0 1 2 3. Nah, sekarang lanjut jadi 288 289 290 kayak gitu ya. Oke, setelah semuanya beres, kita pengen nulis ke dalam bentuk satu file aja. Dari semua data kita udah gabungin dan kita tulis ke dalam satu file aja. Nah, caranya begini. Variabel yang tadi yang pengen kita tulis itu kita bisa menggunakan, kita tulis aja gini. Terus kita pakai bukan fungsi apa ya istilahnya ya, perintah ya, to csv. Nah, ini direktorinya jangan lupa kita masukin lagi direktorinya, kita kopas saja dari sini. Oke, direktorinya kita nah nama filenya kita bikin all data.txt. Nah, kita juga pengen pemisahnya juga sama, yaitu tab. Jadi kita gunain perintah tambahan sep, yaitu separates. Apa sih spirits? Oke. Ini perintahnya. Habis itu kita running ya. F9.
Nah, kita lihat filenya. Oke, file.txt nya udah ada. Kita buka, bentuknya kayak gimana. Oke, jadi ini file yang udah kita gabungin. Kayak ini indeksnya ternyata ke bawah. Ini tanggal, waktunya timestamp. Nah, pemisahnya udah pakai tab. Oke, jadi itulah video tutorial kali ini. Nantikan video tutorial lainnya mengenai bagaimana cara mengolah data. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye bye, happy programming.